Halo semua, selamat datang kembali di pembahasan materi untuk kelas 3 SD. Nah, pada kali ini kita akan sama-sama belajar tentang cara mengurangi sampah plastik, yaitu dengan 3R: reduce, reuse, dan recycle. Nah, sekarang kita simak penjelasannya bersama-sama ya. Plastik itu merupakan bahan baku yang paling banyak digunakan oleh manusia. Sebagian besar barang-barang rumah tangga yang kita gunakan sehari-hari terbuat dari plastik, mulai dari ember, gayung, kantong kemasan, dan juga botol air minum. Plastik mempunyai sifat mudah dibentuk, ringan, serta tidak tembus air. Benda-benda dari plastik relatif lebih murah dan tahan lama. Bahan dari plastik tidak dapat menyerap air atau tidak tembus air. Oleh karena itu, plastik dapat dibuat menjadi berbagai benda. Akan tetapi, benda-benda yang terbuat dari plastik mudah terbakar dan menghasilkan sampah yang sulit terurai. Plastik sendiri membutuhkan waktu yang lama untuk terurai secara alami, sekitar puluhan bahkan ratusan tahun loh. Nah, sekarang kita coba simak tabel berikut ini ya. Nah, di situ ada beberapa nama benda dan waktu yang dibutuhkan untuk terurai secara alami. Nah, di sini ada sejenis bungkus deterjen. Waktu yang dibutuhkan itu sekitar 50 sampai 80 tahun. Kemudian ada plastik itu sekitar 50 sampai 100 tahun. Kemudian ada kantong plastik atau tas kresek, itu membutuhkan 10 sampai 20 tahun. Nah, sekarang yang terakhir, coba kalian lihat ada styrofoam. Nah, styrofoam itu ternyata tidak dapat terurai secara alami. Wah, ternyata plastik-plastik yang sering kita gunakan itu butuh waktu yang sangat lama untuk terurai secara alami. Nah, sekarang bagaimana caranya mengurangi sampah plastik? Nah, salah satunya dengan 3R. R yang pertama adalah reduce, R yang kedua reuse, dan R yang ketiga itu adalah recycle. Yang pertama adalah reduce. Reduce artinya mengurangi penggunaan plastik yang dapat menyebabkan penumpukan sampah plastik. Nah, cara-caranya bagaimana ya? Yang pertama, ketika berbelanja, bawalah tas belanja sendiri sehingga tidak memerlukan kantong plastik. Yang kedua, mengganti sedotan plastik dengan sedotan yang berbahan logam. Yang ketiga, memilih produk yang bisa didaur ulang. R yang kedua yaitu reuse. Reuse artinya menggunakan kembali plastik yang masih bisa dipakai. Nah, contohnya menggunakan kembali botol bekas air mineral untuk pot bunga. Yang kedua, menggunakan wadah yang bisa dipakai berulang-ulang. Contohnya saat anak-anak membeli botol air mineral yang kecil, nah, anak-anak bisa menggunakan untuk tempat bumbu-bumbu yang ada di dapur. R yang ketiga adalah recycle. Recycle artinya mendaur ulang kembali sampah plastik menjadi barang baru yang bisa dimanfaatkan, dan tentunya melalui proses pengolahan di pabrik ya. Nah, contohnya recycle adalah
Mendaur ulang sedotan atau tutup botol menjadi kerajinan yang menarik. Kemudian mendaur ulang botol plastik menjadi ember atau baskom plastik dan juga bisa menjadi kerajinan yang menarik ya. Nah, berikut contoh-contoh daur ulang dari botol plastik maupun dari kemasan plastik. Kita simak gambarnya bersama-sama ya. Nah, yang pertama, itu adalah dari botol plastik. Nah, dari botol plastik ternyata bisa digunakan sebagai hiasan rumah ya, yaitu berupa vas bunga atau bunga yang dari plastik. Yang kedua, itu adalah hiasan dinding yang terbuat dari botol plastik kemudian dicat. Nah, ternyata botol-botol ternyata bisa digunakan sebagai hiasan dinding ya. Yang ketiga, ini adalah lampu. Nah, lampu tersebut terbuat dari sendok plastik. Nah, bagus ya ternyata. Oke, sekarang kita lihat gambar berikutnya. Nah, pada gambar tersebut itu adalah pohon Natal yang terbuat dari botol plastik. Nah, ternyata botol plastik bisa digunakan untuk hiasan Natal. Hiasan yang berikutnya itu adalah kap lampu. Kap lampu tersebut terbuat dari botol-botol plastik yang kemudian dihias ataupun dicat. Berikutnya itu adalah tas. Nah, tas tersebut terbuat dari kemasan-kemasan plastik yang sudah tidak bisa dipakai lagi. Yang terakhir itu adalah gelas plastik yang dibuat menjadi keranjang buah. Nah, ternyata plastik-plastik yang ada di sekitar kita dapat dibuat menjadi kerajinan yang menarik ya. Nah, kesimpulan untuk pelajaran hari ini adalah plastik merupakan bahan yang membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai di dalam tanah. Nah, oleh karena itu gunakan plastik dengan bijak agar bumi kita selamat. Nah, demikian untuk pembahasan materi untuk kali ini. Semoga bermanfaat ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap belajar walau ada di rumah. Thank you for watching.